ya sangat berharap masyarakat kita itu bisa lebih tahu secara dini bahwa ada tidak gejala kanker paru. Karena kalau dibandingkan sudah datang dengan stadium 4, ya tadi angka kesembuhannya juga rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali bersama saya Oktia Rani dalam program Tribun Talks. Di episode kali ini kita akan berbincang terkait penyakit yang sering disebut sebagai silent killer, yakni kanker paru. Bagaimana cara kita lebih aware lagi untuk mengenali gejala kanker paru sejak dini sebelum terlambat? Kami hadirkan di studio Tribun News Bogor ada Dr. Dwi Handoko, spesialis paru konsultan onkologi dari Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Halo, selamat siang dokter, apa kabar? Iya, selamat siang. Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya dok ya? Iya, sehat hari ini. Oke, dokter, ini kanker paru ini menjadi penyakit yang mematikan terutama di Indonesia. Kalau tidak salah, data yang dari kami dapatkan ada 30.000 kasus baru per tahun. Bahkan 30.000-nya itu mengakibatkan kematian, dok. Sebenarnya kanker paru itu apa sih, dok? Dan kenapa penyakit ini membahayakan, dokter? Baik, kanker paru memang dengar kanker saja orang udah takut ya, bahaya, merinding. Kanker paru adalah suatu penyakit keganasan yang asalnya itu dari pertumbuhan sel yang tidak terkendali, yang asalnya dari saluran pernapasan. Nah, ini kenapa sangat berbahaya, karena saat ini yang ditemukan itu sudah kondisinya ada stadium yang lanjut gitu, sehingga angka kematiannya juga tinggi. Berarti ditemukannya setelah stadiumnya sudah tingkat akhir begitu ya dok ya? Iya, kebanyakan saat ini di layanan di rumah sakit kita menemukan pasien-pasien kanker paru itu udah stadium 4 gitu. Nah kalau kayak begitu angka kesembuhannya rendah, yang justru tinggi angka kematiannya. Dok, ini kan ngomongin soal penyakit paru. Kita tahu juga ada TBC dan asma. Ini sama atau bedanya apa sih dok? Iya, penyakit paru memang ada banyak. Kalau tadi kanker paru, TBC, asma itu semua adalah berbeda. Berbeda baik dalam hal penyebabnya, gejalanya, sampai pun dengan pengobatannya. Nah untuk TBC mungkin orang sering mendengar bahwa malah takut ya, bahwa itu tergolong penyakit yang menular. Penyebabnya tentu kuman TBC, Mycobacterium tuberculosis. Nah, gejalanya ya bisa mulai dari batuk darah, yang paling sering, berat badan turun, nafsu makan turun. Ya pengobatannya obat yang program dari pemerintah itu, yang kita kenal obat 6 bulan, yang besar-besar. Sedangkan kalau asma, itu penyakit yang berbeda lagi. Itu tergolong dari suatu iritasi atau peradangan yang sifatnya berulang-ulang atau kronik. Biasanya juga gejalanya itu yang paling sering kalau orang asma kan sampai tahu nih, saya asma dok. Kenapa? Karena bunyi ngik. Bunyi ngik, orang bilang mengi, orang bilang bengek. Sudah tahu ya dok ya? Itu paling malah justru pasiennya dulu, saya asma dokter. Gitu. Nah pengobatannya tentu yang diberikan adalah obat pelega atau bronchodilator. Mulai dari yang obat yang semprot, obat yang uap, inhalasi, atau bahkan yang tablet. Juga ada obat-obat yang biasanya mengandung steroid. Sedangkan kanker paru sendiri ya tadi, karena penyebabnya adalah pertumbuhan sel yang tidak terkendali dari saluran napas, gejalanya yang paling banyak itu batuk berkepanjangan. Namun tidak jarang pula pasien-pasien datang sudah dengan kondisi sesek, dengan nyeri dada, dan dengan batuk darah. Tadi perbedaan ini dulu dok, dengan TBC dan asma ini, kalau TBC kan menular. Kalau penyakit paru ini, kanker paru ini tidak menular ya dok ya? Iya betul, jadi kalau kanker paru memang bukan penyakit menular. Gitu. Nah ini tadi dokter sempat menyebutkan bahwa gejalanya salah satunya adalah batuk. Iya betul. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa ini adalah batuk biasa, TBC, atau mungkin kanker paru dokter? Iya betul. Jadi emang ketiga tadi, asma, TBC, kanker paru, gejala batuk itu bisa ditemukan pada tiga-tiganya itu.
Yang membedakan sebetulnya kalau untuk yang asma, batuknya diikuti dengan bunyi ngik tadi, mengik. Kalau untuk TBC biasanya batuknya lebih dari 2 minggu, kemudian ada nafsu makan juga turun, berat badan turun. Nah itu patut kita pikirkan jangan-jangan TBC. Namun kalau sudah batuknya berkepanjangan, sudah berobat, ya, sudah ke klinik, sudah ke dokter, bahkan sampai 3 bulan nggak hilang-hilang, ya patut kita pikirkan jangan-jangan ini adalah gejala dari kanker paru. Oh, jadi bukan seminggu 2 minggu, itu bisa jadi TBC, bisa jadi juga kanker paru ya dok ya? Iya, kayak gitu. Kalau kanker paru butuh yang berkepanjangan gitu. Untuk faktornya sendiri apa sih dok penyebab dari kanker paru ini dok? Iya, kanker paru yang penyebab utama memang pajanan dari asap rokok seperti itu. Jadi kalau orang merokok tentu mempunyai risiko untuk terjadinya suatu kanker paru. Oh, berarti ini faktor utamanya adalah perokok ya dok ya? Ya, ada beberapa faktor risiko. Namun yang paling tinggi faktor risiko adalah dengan riwayat merokok tadi itu. Oh, oke. Rokok aktif lah, dok, atau ini pasif lah. Oke. Nah ini menarik sekali bahwa perokok pasif juga bisa kena ya dok. Padahal tidak merokok secara langsung. Kenapa ini bisa terjadi dokter? Iya, betul. Jadi memang begitu. Ada perokok pasif, ada perokok aktif. Ya kalau perokok aktif memang langsung ya pajanan zat karsinogennya. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa partikel-partikel yang dikeluarkan oleh perokok aktif tadi akan terhirup oleh perokok pasif. Di situ juga masih ada zat-zat karsinogennya juga. Berarti polusi udara juga? Polusi udara termasuk juga. Oh, gitu, oke. Dok, ini gejala awal yang sering diabaikan pasien ini apa sih dok selain batuk tadi dokter? Iya, emang yang paling sering sih batuk ya. Batuk berkepanjangan itu bisa tinggi lah untuk kejadian sampai kanker paru. Ada kadang rasa tidak nyaman di dada, nyeri dada. Atau kadang hanya batuk darah, strip sedikit gitu, kemerahan. Itu juga kadang sudah nggak ada lagi batuk darahnya, sudah nggak usah perlu berobat. Padahal kalau dievaluasi ke depannya, misal ada ronsen atau apa, oh baru terdeteksi ketahuan gitu, itu adalah kanker paru. Dok, dari pengalaman dokter ini ada nggak sih dok pasien yang sejak awal sudah tahu bahwa ini adalah kanker paru, sudah mengerti dari awal dokter? Atau kebanyakan pasien yang datang memang sudah stadium akhir dokter? Ya. Jadi kebanyakan pasien yang datang itu biasanya rujukan ya, rujukan istilahnya dari dokter sebelumnya, dari dokter paru sebelumnya. Biasanya juga sudah terinformasi bahwa saya ada tumor parunya. Nah, namun ketika sudah konsultasi ke saya, ada macam-macam. Ada yang memang istilahnya nggak yakin kalau kena sakit kanker gitu toh, atau malah jangan udah ketakutan dahuluan. Waduh kalau kanker ini udah stadium berapa gitu. Nah, tidak enaknya ternyata yang dirujuk tadi memang kebanyakan sudah stadium lanjut. Seperti itu. Itu kesempatan untuk sembuhnya apakah masih ada atau sangat kecil sekali dok kemungkinannya? Iya. Kalau secara kepustakaan memang kalau stadium 4 memang resiko untuk kematian juga tinggi. Tapi seiring dengan kemajuan teknologi, apakah itu dalam hal deteksi pakai laboratoriumnya ya, sehingga obat apa yang lebih cocok gitu, itu meningkatkan angka daya tahan sampai 5 tahunnya ke depan begitu. Jadi kalau untuk sembuh total itu di stadium awal, tapi kalau di stadium 4 itu istilahnya seberapa panjang dia bertahan dalam 5 tahun ke depan. Gitu. Dok, ini saya sering mendengar soal deteksi dini. Ini apakah kita perlu melakukan deteksi dini terhadap kanker paru ini dokter? Iya, tentunya saya sebagai dokter paru, bagian onkologi torak ini, bagian kanker paru, ya sangat berharap masyarakat kita itu bisa lebih tahu secara dini bahwa ada tidak gejala kanker paru. Karena kalau dibandingkan sudah datang dengan stadium 4, ya tadi angka kesembuhannya juga rendah. Gitu. Untuk deteksi dininya seperti apa dokter? Oh ya, baik. Kalau jadi deteksi dini ini kan sebetulnya bisa dilakukan pemeriksaan yang paling ringan, yaitu seperti ronsen, foto torak. Ya, namun lebih detail lagi dilakukan CT scan, CT scan dada. Akan kelihatan gitu, apakah ukurannya 1 cm, 3 cm, atau bahkan seperti yang sudah kebanyakan 7 cm, 11 cm. Dari pengalaman dokter sendiri, Bu, ada nggak sih dok untuk pasien-pasien yang sudah antisipasi terhadap penyakit ini atau justru jarang sih dok? Jarang, kebanyakan tingkat kesadaran untuk itu jarang.
Yang biasanya justru terdeteksi di stadium awal itu biasanya orang-orang yang MCU yang tidak ada keluhan. Tapi kalau untuk yang bersangkutan datang sendiri memeriksakan atau peduli itu masih kurang. Karena istilahnya emang nggak ada gejala waktu itu. Tapi perlu waspada kalau itu tergolong resiko tinggi. Siapa? Laki-laki usia di atas 40 tahun dan ada perokok. Laki-laki di atas 40 tahun dan perokok. Ya, itu kemungkinannya besar terkena kanker paru atau? Ya, itu secara kepustakaan tergolong resiko tinggi. Resiko tinggi. Jadi patut untuk dilakukan deteksi dini, screening. Dok, selain dari usia 40 tahun ini, apakah yang lebih muda itu bisa terkena juga, dokter? Betul, ada kasus. Jadi nggak hanya 40 tahun, tadi ternyata kasus kejadiannya pun sudah ada yang umur 27 tahun kena kanker paru ada. 27 tahun dong, masih sangat muda masih ya? Muda, Itu 27 tahun ini apakah bisa tersembuhkan karena memang masih muda atau gimana nih, dok? Ya, itu nanti kasus per kasus ya. Tapi kalau sudah stadiumnya yang ditemukan ternyata stadium 4, ya tadi angka kesembuhannya juga rendah. Tapi kalau masih stadium 1, ya insya Allah lah di atas 90% masih bisa sembuh. Jadi stadium itu tidak menentukan usia ya, dok ya? Tidak menentukan usia. Faktor penyebabnya stadiumnya bisa tinggi itu apa sih, dok? Telat terdeteksi. Telat terdeteksi? Iya, terlambat deteksinya. Nanti nunggu keluhan. Jadi kalau nunggu keluhan biasanya udah terlambat. Dok, ini ngomongin soal deteksi ini, dokter sendiri dari Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, ini apakah ada fasilitas untuk warga Bogor dan Cibinong sekitarnya itu bisa melihat atau mendeteksi kanker paru ini, dokter? Iya, di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong sarana prasarana sudah sangat lengkap ya. Sehingga kalau untuk warga Bogor dan sekitarnya untuk melakukan deteksi dini silakan bisa datang ke Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong untuk bisa langsung berkonsultasi dengan dokter paru. Tentunya dari situ kita akan menilai faktor risikonya. Ada beberapa faktor risiko tadi. Kurang lebih kalau dari kuesioner itu ada 9. Ya. Ketika orang tersebut nilainya skornya di atas 17, ya kita akan lebih prepare lagi, lebih waspada, kita tindak lanjuti biasanya dengan pemeriksaan CT scan untuk memastikan ada tidak suatu benjolan. Oh, tadi fasilitasnya ada apa aja, dok? Ada CT scan, terus juga cukup lengkap berarti ya, dok, untuk sekedar deteksi saja sudah lengkap ya, dok ya? Jadi kalau hanya untuk deteksi, sekurang-kurangnya dilakukan foto torak atau ronsen, kemudian CT scan untuk lebih detailnya, CT scan dada. Adapun fasilitas di Sentra Medika Cibinong sendiri sudah ada untuk sampai dengan mencari diagnosis, mencari kesimpulan. Apakah itu dilakukan endoskopi yang namanya bronkoskopi, memasukkan fiber optik berkamera, menilai seluruh saluran napas, kanan kiri ada benjolan tidak, atau juga ketika ada benjolannya dilakukan namanya pemeriksaan biopsi, yaitu jarum menembus dinding dada. Tujuannya untuk mengambil sampel selnya. Sakit nggak sih, dok, itu? Ya, namanya kalau jarum ada sakit nyeri dikit. Dokter mau sambil minum dulu boleh? Oh, baik. Ini ngomongin soal ronsen, kebetulan saya juga pernah ronsen nih, dok, di puskesmas terdekat ini, tapi soal TBC. Nah, kalau misalkan kanker paru sendiri, apakah harus ada rujukan dulu ke rumah sakit, atau memang kita bisa screening rutin aja sih, dok? Ya, kalau screening rutin dengan kemauan sendiri, silakan, tidak perlu menunggu rujukan, kapan saja. Tapi kalau yang tadi pakai asuransi apa yang ikutin alurnya gitu aja. Namun setidaknya tadi untuk deteksi dini, screening, ya saya juga menghimbau ke Tribunnya, setidaknya lakukan konsultasi ke dokter, kemudian lakukan foto torak atau ronsen, ya, sehingga tahu ada tidak suatu kelainan yang walaupun itu baru kecil, baru dini. Sehingga nanti kalau dari situ perlu tindak lanjut ya CT scan, bisa juga langsung ke rumah sakit sentra. Kapan sih kita perlu untuk melakukan screening ini atau tadi melakukan deteksi ini, dokter? Apakah karena sudah batuk kah, sudah punya gejala-gejala yang terlihat kah? Atau? Yang membedakan kalau screening itu untuk siapa saja yang belum bergejala. Iya, jadi namanya screening, jangan nunggu gejala. Kalau udah gejala namanya deteksi dini. Jangan nunggu gejala ya, Tribuners ya. Kalau belum ada gejala, apa yang bisa dilakukan tadi dengan namanya
naruh paru atau kenali paru. Ya ada screening, ada 9 pertanyaan mulai jenis kelamin laki perempuan, umur, kemudian pekerjaan, kemudian riwayat kankernya. Nah itu semua dinilai, skornya tadi itu yang menentukan. Ketika skornya 17, perlu tindak lanjut untuk namanya deteksi dini. Jadi lakukan CT scan. Umur berapa sih dok kita boleh melakukan CT scan ini dokter? Apakah ada minimal 17 tahun kah atau gimana sih dokter? Tidak ada batasan dalam untuk pemeriksaan, itu kan pemeriksaan penunjang. Kalau memang sekiranya itu indikasi dari dokter menganjurkan, ya dikerjakan. Dok, ini menarik sekali nih dari kita perbincangan tadi, sudah banyak sekali edukasi yang dokter berikan. Ngomong-ngomong nih dokter, ini dokter sebagai spesialis ini sudah lamakah berkecimpung di dunia paru atau gimana sih dok? Iya, ya saya sendiri sebagai pulmonolog, sebagai dokter paru itu sudah 10 tahunan berjalan. Ya emang dari satu rumah sakit ke rumah sakit. Sudah kemana-mana ya dok ya? Tentu saat ini untuk layanan kanker, saya melihat di rumah sakit yang cukup lengkap, sampai dengan ada fasilitas radioterapi, ya di Sentra Medika Cibinong ini. Ini dari pengalaman 10 tahun, ada nggak dok menemukan sesuatu kasus yang menarik untuk dokter? Terutama di bagian paru ini dokter. Ya sebetulnya menarik semua, karena istilahnya dengan kita bisa sampai menemukan suatu jenisnya, itu suatu kepuasan gitu. Tinggal nanti ternyata ke pasiennya ini. Ada yang mau menerima, menjalani, ada yang denial. Saya tidak mau menjalani pengobatan itu. Ada yang seperti itu karena dok? ketakutan untuk itu. Jadi himbauan saya ya, kalau sudah ketahuan jenisnya ya, mari kita sama-sama jalani pengobatan itu. Pengobatannya seperti apa sih dok? Kalau misalkan, aduh sudah tahu nih kanker paru, jadi takut untuk ngapa-ngapain lagi nih dok? Iya, jadi kita kenal memang pengobatan kanker ya, pada umumnya istilah dulu obatnya adalah kemoterapi. Kemoterapi itu suatu obat yang dimasukkan lewat pembuluh darah. Namun memang kebanyakan masyarakat itu kan ketakutan akan obat kemo itu. Iya, betul. Yang efek sampingnya seperti itu. Padahal efek sampingnya apa tuh dokter? Efek samping mulai dari rambut yang rontok, mual, kesemutan seperti itu. Tapi tentunya kan modalitasnya bukan cuma hanya kemoterapi. Ada juga bedah kalau masih stadium awal. Ada juga radioterapi. Jadi pengobatan kanker paru itu ada bedah, ada kemoterapi, ada radioterapi. Nanti seiring kemajuan teknologi, ada namanya terapi target dan imunoterapi. Jadi kalau misalkan kita sudah mendeteksi sejak dini, justru kesembuhannya tinggi ya dokter? Iya, justru tinggi. Jadi harapan saya sebagai dokter paru, spesialis onkologi ini ya, gimana nih masyarakat bisa terdeteksi secara dini. Banyak-banyakin aja ketemu. Gitu, baik. Dokter, ini pertanyaan terakhir, lalu apa pesan dokter kepada mungkin para tribuners nih, terutama yang perokok maupun perokok pasif untuk mencegah adanya kanker paru ini? Dokter bersama dengan Rumah Sakit Medika Cibinong. Iya, baik. Untuk Tribun Nurse, harapan saya sebagai dokter paru, mari kita tingkatkan kepedulian kita dan proaktif terhadap kesehatan paru. Karena daripada kita sudah lanjut ya, angka sakitnya, gejalanya, lebih baik kita deteksi dini atau screening sebelum ada keluhan. Ya, bisa datang berkonsultasi, langsung bisa di Rumah Sakit Sentra Medika Hospital. Baik, terima kasih banyak dokter. Semoga dilancarkan aktivitasnya. Sama-sama, terima kasih. Tribuners, itu tadi percakapan kita tentang deteksi dini kanker paru. Masih banyak percakapan lainnya yang menarik hanya di kanal YouTube Tribun News Bogor. Saya Oktiarani pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.